Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran tuhfah kita pada materi tajwid. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas apa sih itu huruf muqatta'ah yang berada di dalam Al-Quran, dan kita telah membaginya menjadi 3 bagian dari huruf muqatta'ah itu, yang menjadi catatan dan harus antum garis bawahi bahwa tidak semua huruf hijaiyah itu merupakan huruf muqatta'ah. Jelas ini, tidak semua huruf hijaiyah yang 29 itu merupakan huruf muqatta'ah. Dari huruf hijaiyah diambil 15 yang dikumpulkan menjadi kalimat silhu suhairan man qata'aka. 15 huruf ini yang nanti dibagi menjadi 3 itu. Mafhum nih, ikhwan? Baik. Nah, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki penjelasan dari mad lazim harfi. Nah, yang pernah Anda jelaskan bahwa mad lazim harfi hanya berlaku pada 8 huruf dari huruf muqatta'ah itu, yaitu yang terdiri dari 3 huruf yang di tengah-tengahnya ada huruf mad. Ya, contohnya misalnya kafun, ya. Kafun itu kaf, kemudian di tengahnya ada alif. Alifnya adalah huruf mad karena sebelumnya berharakat fathah. Nah, contoh lagi misal nun. Nun, di tengahnya ada huruf waw. Kalau kita jabarkan tulisannya, maka huruf nun di tengahnya ada huruf waw mad karena sebelumnya berharakat dhammah. Nah, jelas di sini ikhwan. Jadi mad lazim harfi itu hanya berlaku pada huruf hijaiyah yang terdiri dari 3 huruf, atau kita bilang di bagian yang ketiga tadi. Nah, kapan dia menjadi mukhaffaf? Kapan dia menjadi mutsaqqal? Caranya mudah saja, yaitu kalau mukhaffaf dia la yudgham. Nah, kalau yang mutsaqqal itu yaitu yang dimasukkan yudgham atau musyaddad. Gimana cara melihatnya? Contohnya misal Anda baca alif lam mim. Alif jelas hukumnya la madda fi. Lam, huruf lam ini merupakan huruf mad lazim harfi. Nah, tinggal kita lihat lam ini dimasukkan atau enggak. Kalau antum perhatikan lam, dimasukkan. Karena penulisan huruf lam, kalau antum perhatikan, kalau kita jabarkan, lam ada alif, ada mim. Nah, mim bertemu dengan mim, maka ini dimasukkan mudgham atau musyaddad. Maka kita katakan ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kemudian kita lanjutkan mim. Mim setelahnya nggak bisa dimasukkan karena memang sudah berhenti di situ. Maka kita katakan mim ini merupakan salah satu huruf yang terdiri dari 3 huruf itu, atau termasuk dari mad lazim. Karena dia tidak dimasukkan atau tidak ditasydidkan ke huruf setelahnya, maka mim merupakan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, jadi kuncinya hanya 2. Kalau tadi mukhaffaf itu tidak dimasukkan atau tidak diidghamkan, kalau mutsaqqal yaitu yang diidghamkan atau yang ditasydidkan. Contoh yang lain misalnya, antum baca alif lam ra. Alif la madda fi atau tidak ada mad. Lam, antum perhatikan lam. Lam ra dimasukkan atau tidak? Tidak. Karena kalau kita perhatikan tulisannya, kita jabarkan lam, penulisan huruf lam, lam, alif, mim. Kemudian setelahnya huruf ra. Kalau mim ketemu dengan ra, maka ini tidak ada idgham. Dia harus izhar. Nah, maka lam ini menjadi mad lazim harfi
mukhaffaf bukan musaqqal karena dia tidak dimasukkan. Nah, kemudian ra ini adalah mad tabi'i karena dia terdiri dari 2 huruf. Jelas ya ikhwan? Kita ambil contoh yang terakhir yang contohnya misalnya kita ambil di surah Maryam ya, surah Maryam yang paling panjang ini. Kaf ha ya ain sad. Kalau antum kurang mengerti silahkan antum buka surah Maryam, ana ulangi. Kaf ha ya ain sad. Nah, kalau kita jabarkan satu persatu atau kita rinci, kita mulai dari huruf kaf misalnya. Kaf. Kaf ini merupakan golongan yang ketiga yang pernah kita bagi. Ya, tinggal kita pilih dia mad lazim harfi, mukhaffaf atau musaqqal. Ternyata kita lihat setelah huruf kaf adalah huruf ha dan dia tidak dimasukkan, maka kita katakan kaf ini mad lazim harfi mukhaffaf. Ha jelas ini adalah mad tabi'i bukan mad lazim karena dia termasuk golongan yang kedua. Iya juga sama, bukan mad lazim karena dia termasuk golongan yang kedua. Ain yaitu termasuk mad lazim karena termasuk golongan yang ketiga. Nah, dia ini mukhaffaf atau musaqqal kita lihat. Ternyata nun ain itu tulisannya ain ya nun. Kemudian bertemu dengan shad, ini dimasukkan. Maka kita katakan ain ini merupakan adalah mad lazim harfi musaqqal. Shad termasuk mad lazim karena dia golongan yang ketiga. Apakah dia dimasukkan? Tidak. Maka kita bilang ini mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, jelas ini ya ikhwan. Semoga bisa antum pahami dan bisa diamalkan. Barakallahu fikum.